Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak kita bertemu lagi pada pagi yang cerah ini. Seperti biasa kita sampai kepada materi bagian-bagian pada tumbuhan ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa di tumbuhan itu memiliki klorofil. Klorofil itu gunanya seperti apa, teman-teman? Belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Klorofil itu untuk membantu fotosintesis ya. Itu tempatnya ada pada daun. Gitu. Nah, sekarang kita Kok kelihatannya sedih terus di kelas mulu, padahal itu kan banyak teman. Aku nggak kenapa-napa kok. Beneran? Beneran yakin. Ini kenapa kok? Gak tahu ini Mbak Ibet, kan kalau di kelas Mbak Ibet mah murung, kelihatan sedih gitu. Padahal banyak teman kan? Iya. Kamu teriak murung terus kenapa sih? Cerita aja ke kita. Iya, nggak kenapa-napa. Aku takut cerita sama kalian. Takut mau berubah gitu. Iya, takut ntar kalian bicara ke teman-teman yang lainnya. Enggak ya Mbak. Iya, kita insya Allah aman kok, nggak nyebar-nyebarin ke siapa-siapa. Iya, kalau ada apa-apa bilang aja, cerita gitu. Kan kita udah teman. Enggak lah, manusia aku masih takut. Loh, emangnya masalah apa? Dikit aja. Sih, enggak lah. Kalau boleh aku saranin sih, kalau kamu nggak mau cerita ke kita, itu kan di sekolah kan ada guru BK. Nah mungkin kamu bisa tuh ke guru BK-nya langsung, mungkin di situ lebih aman, bisa menjaga rahasia. Iya, terus nyaman juga kalau cerita. Tapi aku nggak nyaman juga sih kalau cerita sama orang baru kayak gitu. Kalau ya mungkin kalau kita ya kamu nggak percaya kalau guru BK itu biasanya tuh gimana ya Mbak Eli ya, dikasih saran ya, dikasih Iya, solusi. nanti Walaupun pertamanya itu malu ya. ya guru BK-nya mungkin nanti mau ngasih solusi dari permasalahan Mbak Ibet tuh. Langsung datang apa harus janjian dulu sama ibu BK-nya? Ya kalau emang nanti ada jangkos atau nggak ada, nanti kalau ada jangkos Mbak Ibet langsung ke situ aja, nggak apa-apa. Ya takutnya ganggu waktunya itu ibu BK atau Pak BK. Enggak ya Mbak Eli. Ya kalau enggak nanti minta dulu WA-nya atau siapa gitu ke temen. Berarti harus konfirmasi dulu ya. Ya bisa, boleh kalau mau konfirmasi. Kalau bisa temenin dulu ya. Boleh. Nanti kita temenin Mbak Eli. Iya, ya sampai depan aja nggak apa-apa kok. Oke. Assalamualaikum. salam. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Ada apa ini? Bentar ya. Ada apa? Mohon maaf Pak, mengganggu waktunya. Saya di sini mau mengantarkan teman saya, katanya mau konseling dengan Bapak. Dia katanya ada permasalahan, tapi dia bingung mau menceritakannya itu ke siapa. Jadi saya dan teman saya kemarin menyarankan untuk konseling di ruang BK. Baiknya bisa, alhamdulillah saya ini juga termasuknya belum ada acara, jadi memang saya ada waktu untuk melakukan konseling. Ini konseling individu berarti banyak nggak punya masalah? Enggak, saya cuma mengantarkan teman saya. Oh iya, ya, Saya mau keluar ya Pak. ya, jangan. Siapa namanya? Umi Badeng Agus Salama Pak. Dari kelas berapa? 11 Mia 2. Oh, 11-nya 2 ya. Habis dari mana ini tadi? Tadi habis dari kantin. Oh, habis dari kamu. Nggak makan? Enggak. Oh, enggak. Soalnya enggak ada uang saku Pak. Alhamdulillah saya juga belum makan. Sebelumnya duduknya sudah nyaman kok belum? Sudah Bang. Sudah. Sebelumnya apakah Mbak Umi Badiri Agus Salama tadi ya namanya ya? Dipanggilnya apa ini? Umi bisa, Ibu juga bisa Pak. Oh ya, kita panggil Ibat aja ya. Umi kan nanti takutnya kamu panggil aku Abi. Ini Pak. Ya, ini sebelumnya bercanda dulu ya biar nggak tegang ya gitu kan Mbak Ibat tadi kesini karena saking tegangnya mungkin jadi tidak berani ya. Jadi ditemani sama Mbak siapa tadi? Mbak Eli. Iya, Mbak Eli Afifah. Sebelumnya Mbak Ibat ini sudah pernah konseling atau belum? Belum pernah Pak.
Belum pernah. Nah, ini konseling pertama kali berarti. Iya. Ini konseling pertama kali Mbak Ibat ini dilakukan atas keinginannya Mbak Ibat sendiri atau ada mungkin dorongan dari orang lain atau gimana? Iya, tadi saya direkomendasiin sama teman-teman saya di kelas, Pak. Oh gitu ya. Oh ya sudah. Oke, karena sudah nyaman hidupnya, bisa kita mulai konselingnya Mbak Ibat. Iya, Pak, sudah siap. Ya, sebelumnya untuk memulai konseling kita pada siang hari ini, kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi Mbak Ibat ini belum tahu ya konseling, definisi konseling itu apa. Konseling sih ngapain aja kayak gitu belum tahu. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan seorang konselor atau guru BK kepada klien atau klien untuk membantu mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh klien, seperti itu. Jadi nanti Mbak Ibat tidak perlu khawatir, bercerita terbuka saja, karena dalam konseling ini kita ada asas-asas ya. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nantinya Mbak Ibat bercerita jangan sampai khawatir bahwasanya cerita ini akan tersebar kemana-mana, karena hanya kita berdua aja yang tahu gitu. Terus ada asas keterbukaan, jadi Mbak Ibat bercerita semaksimal mungkin, seterbuka mungkin, seperti itu, paham ya? Paham, Pak. Oke, jadi Mbak Ibat ini ada masalah atau keluhan apa? Iya, Pak, jadi gini, akhir-akhir ini itu nilai saya itu menurun, Pak. Gara-gara saya di rumah itu selalu bermain TikTok atau scroll-scroll gitu, Pak, sehingga membuat saya malas belajar. Oh, jadi Mbak Ibat ini mengalami keanjlokan dalam nilai dalam mata pelajaran. Itu dalam semua mata pelajaran Mbak Ibat? Iya, Pak. Dikarenakan kecanduan TikTok, scroll Iya. TikTok terus di rumah. Berarti selama ini Mbak Ibat ini tidak pernah belajar? Tidak pernah, Pak. Oh, tidak pernah. Seperti itu. Nah, terus kemudian dari masalah tersebut kok bisa Mbak Ibat datang ke sini? Terus keinginan Mbak Ibat ini apa? Saya ingin berubah, Pak. Saya ingin rajin belajar. Saya ingin berhenti kecanduan TikTok. Oh, seperti itu. Berarti Mbak Ibat ini mau berubah? Iya, Pak. Nah, karena tadi Mbak Ibat sudah mengungkapkan keinginan Mbak Ibat, yaitu Mbak Ibat tadi mengatakan bahwasanya ingin berubah, ingin rajin belajar, ingin tidak kecanduan TikTok lagi, sehingga nanti harapannya Mbak Ibat bisa nilainya bisa naik lagi, seperti itu. Nah, dari keinginan Mbak Ibat tersebut, kira-kira hal apa yang akan dilakukan Mbak Ibat? Usaha apa yang akan dilakukan Mbak Ibat untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, jadi usaha yang akan saya lakukan itu nanti kayak install aplikasi TikTok, Pak. Jadi kan saya nggak scroll TikTok atau bermain-bermain gitu. Sebisa mungkin jadi saya bisa belajar di rumah gitu. Tapi apakah Mbak Ibat yakin terhadap sudah bagus memang usaha dari Mbak Ibat ini untuk menginstal aplikasi TikTok? Tapi kan kita kadang yang perlu diperhatikan adalah kontrol diri terhadap diri kita sendiri. Iya, Self Pak. kontrol kita terhadap kita sendiri. Kadang kita sudah uninstall tapi diam-diam download lagi, kayak gitu kan malah justru sebenarnya jadi nggak konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau menurut ini arahan dari saya, mungkin bisa di-uninstall, terus nanti Mbak Ibat punya kesepakatan dengan orang tua Mbak Ibat di rumah. Jadi Mbak Ibat bilang ke orang tua bahwasanya saya ingin rajin belajar. Nah, HP-nya Mbak Ibat itu kalau sudah jam setelah Isya atau jam berapa itu dikumpulkan, sehingga nanti Mbak Ibat ini ada waktu untuk belajar, sehingga sedikit demi sedikit ini kecanduan Mbak Ibat terhadap TikTok ini berkurang. Seperti itu. Kalau langsung di-uninstall itu sepertinya menurut saya nggak bisa ya, karena manusia berubah, kurang efektif, karena kalau manusia berubah sedikit demi sedikit, nggak langsung berubah itu kayaknya nggak bisa lah. Bukan mustahil sih, tapi kurang ya masih agak itulah mustahil itulah, seperti itu. Ya, nanti saya akan pikirkan tadi apa yang Bapak sarankan untuk saya. Oke, baik. Selanjutnya karena sudah ada usaha dari Mbak Ibat, sudah ketemu, selanjutnya nanti kita akan membuat perencanaan kira-kira dalam minggu ini bisa dilaksanakan atau tidak Mbak Ibat? Ya, insya Allah secepatnya sih, Pak. Secepatnya. Oke.
Jadi perencanaan tadi, usaha-usaha yang akan dilakukan Mbak Ibet nanti saya tulis di sini ya. Tulis. Iya, Bang. Bentar. Saya tulis nanti Mbak Ibet isi kolom-kolom cukup dijenangi saja terkait Mbak Ibet sudah melaksanakan usaha Mbak Ibet atau belum, seperti itu ya. Iya, Bang. Oke. Nah, ini dia kertasnya. Diisinya nanti di rumah berarti ya, Bang? Iya, setelah Mbak Ibet melakukan usaha-usaha tadi yang sudah kita rencanakan dan sudah kita bikin bersama seperti itu. Iya, Bang. Baik. Oke. Selanjutnya untuk evaluasi nanti kita di pertemuan berikutnya, tentunya dalam konseling ini Mbak Ibet untuk bisa diketahui bahwasannya tidak, jadi saya ini tidak dalam satu kali pertemuan ini bisa mengentaskan masalahnya Mbak Ibet, jadi butuh beberapa pertemuan seperti itu ya, bisa Iya, dipahami. Bisa, Bang. Oke, kalau sudah, mari kita akhiri sesi konseling kita pada siang hari ini karena waktu sudah 35 menit ya, sudah cukup. Karena kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah Kak, karena sesi konseling kali ini sudah selesai, saya pamit ke kelas ya Kak. Iya. Ada pelajaran lagi. Oh iya. Terima kasih Mbak Ibet. Sama-sama. Iya. Jangan bosan-bosan ya datang ke sini. Iya Kak. Ya, dari Bapak.